Ketua BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Huang, kabarnya mendapat situasi atau perlakuan tidak nyaman, tidak enak, membuat gelisah, khawatir, tentu karena merasa terintimidasi oleh kehadiran para orang-orang yang mengaku aparat keamanan. Saya mendengar dan menonton video yang bersangkutan dan termasuk membaca berita di media-media sosial dan media online yang menyatakan bahwa bahkan ibunya pun didatangi oleh orang berseragam, bertanya-tanya tentang kebiasaan Melkisedek, seperti apa, bahkan gurunya ketika SMA juga didatangi, bertanya hal yang sama tentang kebiasaan Melkisedek. Saya melihat ini adalah sebuah teror yang sama dengan perlakuan Orde Baru ketika itu, yang kemudian Orde Baru ditumbangkan karena kekejaman perilakunya terhadap kebebasan dan demokrasi yang membungkam semua orang tidak bisa bersuara. Apa yang dialami oleh saudara Melkisedek, Ketua BEM UI, terjadi menurut pengakuannya adalah sejak mengomentari tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghasilkan membuka jalan bagi Gibran Raka Buming Raka, anak Pak Jokowi, menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Saya memang mengetahui dari beberapa berita di media sosial bahwa yang bersangkutan saudara Melkisedek ini mengkritik dan menolak, tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan peristiwa ini menghasilkan, saya harus mengatakan menghasilkan sebuah upaya-upaya tanda kutip teror psikologis terhadap saudara Melkisedek Huang. Ini adalah perilaku biadab dalam demokrasi. Saya berdiri bersama Melkisedek Huang untuk menjaga kebebasan dalam berbicara di negara ini. Melkisedek dalam beberapa kesempatan juga saya kritisi dan bahkan saya counter narasinya karena saya anggap menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Tetapi ketika sudah kebebasan berbicara mau dibungkam, saya akan membela saudara Melkisedek. Dan saya berpesan kepada siapapun penguasa saat ini yang mencoba-coba membungkam kebebasan berbicara, bersuara hanya untuk kepentingan politik orang-orang tertentu, kepentingan penguasa, kepentingan tuh yang fotonya di atas. Saya akan melawan, saya akan turut berdiri bersama Melkisedek. Negara kita adalah negara demokrasi. Perilaku-perilaku yang tidak tepat memang harus dikritisi. Ketika Jokowi benar dalam pemerintahannya, kita dukung. Tapi ketika Jokowi menyalahgunakan kewenangan kekuasaannya untuk kepentingan politik pribadinya, keluarganya, anak-anaknya, maka kita akan melawan. Saya juga akan mengajak seluruh masyarakat di negeri ini untuk siap siaga menjaga Indonesia dari upaya bangkitnya Neo Orde Baru. Neo Orde Baru ini mungkin akan lebih kejam daripada Orde Baru sendiri. Karena ini perpaduan antara hasrat nafsu berkuasa yang sudah membuncah di ubun-ubun. Jangan sampai negeri ini kemudian menjadi negeri yang terjajah kebebasannya. Menjadi negeri yang tak memberikan ruang bagi kebebasan berbicara. Setelah berbicara dibungkam, mungkin beribadah akan dibungkam, mungkin berserikat akan dibungkam. Semuanya akan dibungkam sesuai harapan dan keinginan penguasa. Apakah Anda akan mau Indonesia menjadi negara yang menyedihkan seperti itu? Menjadi negara yang menakutkan seperti itu? Saya tidak mau. Indonesia harus tetap menjadi negara yang bebas, merdeka. Masyarakatnya harus bebas bersuara. Yang mengkritik harus bebas mengkritik. Tetapi ketika salah, di counter, semua juga berhak. Dan tidak boleh ada pembungkaman terhadap itu. Apa yang dialami oleh saudara Melkisedek, menurut saya ini adalah contoh nyata bagaimana generasi-generasi muda akan dibungkam oleh kekuasaan yang sudah melebihi batas-batas. This is cross the line. Anak muda tidak boleh membiarkan ini. Mahasiswa harus bangkit, tidak boleh berdiam diri melihat ini. Mahasiswa harus bangkit melawan semua ini. 1998 Orde Baru kita tumbangkan. Sekarang pun yang Orde Baru bila ingin berdiri, kita tumbangkan lagi. Anak muda, jangan sampai kau akan dikunci, dibungkam. Jangan salah memilih pemimpin. Jangan karena ada narasi ya pilih pemimpin muda.
pemimpin muda yang bagaimana dulu. Pemimpin muda yang bangkit dari bawah, berjuang keras, bertempur kuat. Itu yang kita pilih. Bukan pemimpin muda yang dikarbit bapaknya terus ujuk-ujuk jadi cawapres. Tidak. Anak muda jangan sampai salah. Ini pesan saya, anak muda jangan sampai salah. Siap siaga, siap sedialah selalu untuk NKRI. Kita akan membela bangsa ini dengan cara yang benar. Tidak usah takut. Jangan pernah takut.